Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para mubaligh dan mubalighat. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat oleh Allah kita alhamdulillah dipertemukan dengan bulan Rajab. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan bulan Rajab ini bisa semakin menambah keberkahan hidup kita, dan semuanya kita insya Allah dimudahkan bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Semuanya doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW yang harus terus kita perbanyak di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Salat dan salam kita aturkan berjuang kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Para jemaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu bagian dari fragmentasi Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad SAW, bahwa Isra dan Mi'raj itu sangat terkait dengan kepemimpinan Islam. Karena sebenarnya yang kita fahami, dan itulah yang ditegaskan oleh Profesor Dr. Rawas Al-Ahji, beliau menegaskan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj di situ ada dimensi politik yang bisa kita lihat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan pada kita bahwa umat Islam itu menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Maka dengan Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad SAW, ada satu hal yang menarik yang bisa kita lihat. Dikhabarkan pada saat itu baginda Muhammad SAW memimpin sholat, menjadi imam sholat seluruh para nabi dan rasul. Maka kepemimpinan Rasulullah SAW pada saat Isra dan Mi'raj itu ditunjukkan oleh Allah bahwa umat Islam, bahwa baginda Muhammad SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasul itu adalah pemimpinnya seluruh para nabi dan seluruh para Rasul. Dengan apa? Ya Rasulullah dengan diisrakan dan dimi'rajkan tadi, Rasulullah menjadi imam sholat. Tapi mboten sah ditekoni kira-kira piye carane, piye apa ya kaifiyahe niku wis urusanipun apa Allah. Karena nek awake dhewe mikir Isra dan Mi'raj itu nyuwun sewu lho Bu ya. Isra dan Mi'raj itu secara secara ilmiah bisa kita lihat jarak Mekah ke Madinah ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1400 km. Pada masa itu jarak 1400 km lebih itu hanya bisa ditempuh dengan perjalanan kurang lebih 1 bulan. Itu baru Isra-nya saja. Tapi mungkin kalau sekarang antara Mekah sampai Masjidil Aqsa itu kurang lebih 2 jam pakai pesawat selesai. Oke, kalau itu dari sisi Isra-nya. Tapi kalau kita Mi'rajnya Rasulullah SAW itu nyun sewu. Mi'rajnya Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa betapa lemahnya kita, betapa kecilnya kita. Karena ujung semesta saat ini yang bisa diamati oleh umat manusia dengan teknologi yang mereka miliki, jarak semesta, ujung semesta itu untuk mencapainya itu membutuhkan waktu 27 miliar tahun cahaya. Padahal kecepatan cahaya itu 1 detik 300.000 km. 300.000 km itu kayak apa? Bumi ini diameternya cuma 40.000 km. Berarti kalau dengan kecepatan cahaya 1 detik kecepatan cahaya bisa mengelilingi bumi itu sekitar 7 kali. Itu padahal 1 detik kecepatan apa? Cahaya. Dengan kecepatan cahaya 1 detik kecepatan cahaya bisa sampai ke apa? Bulan.
dengan kecepatan cahaya 8 menit sampai ke apa? Nyun sewu ke matahari. Nah maka coba kita bayangkan kalau semesta kita itu aja yang terjauh itu butuh waktu perjalanan menggunakan kecepatan cahaya 27 miliar, kayak apa itu apa? Jauhnya. Maka ini menjadi satu hal yang harusnya menyadarkan kita bahwa tatkala Isra dan Mi'raj itu menundukkan kepada kita bagaimana kebesaran Allah dan kita sebagai manusia teramat kecil di sisi Allah Azza wa Jalla. Lah maka Allah pengen menunjukkan tatkala Rasulullah SAW menghadapi cobaan yang sangat berat, karena kita tahu Rasulullah SAW menghadapi pada saat tahun diisrakan dan dimi'rajkan, Rasulullah menghadapi amul husni, tahun duka cita. Rasulullah kehilangan istri tercinta beliau, Rasulullah kehilangan paman beliau yang melindungi dakwah. Rasulullah SAW sudah mentok dakwahnya di kota Mekah, Rasulullah hijrah ke Taif, tapi sampai di Taif malah diusir dengan cara yang begitu menyakitkan. Tapi kita lihat tatkala Rasulullah menyikapi itu semua dengan satu sikap pasrah, sikap sabar. Ya Allah, saya rela engkau uji dengan ujian yang begitu berat, asalkan engkau tidak marah kepadaku, maka aku ridho walaupun harus mendapat ujian yang begitu berat. Jadi kesabaran baginda Muhammad SAW itu akhirnya dihibur oleh apa? Ya oleh Allah. Walaupun dakwah di Mekah mandek, walaupun cuma umat Islam yang itu Rasul pada jumlahnya cuma ratusan, tapi Allah menunjukkan kebesarannya. Wahai Muhammad, engkau akan menjadi pemimpin seluruh para dan nabi dan rasul dengan cara di Isra Mi'rajkan, dan Rasulullah menjadi imam seluruh para nabi dan rasul. Maka pertemuan baginda Muhammad SAW dengan seluruh para nabi dan rasul berarti syariat Islam, risalah Islam itu adalah merangkai seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu kalau kita mengenal Nabi Sulaiman yang menjadi penguasa begitu hebat, maka Rasulullah juga semacam tadi. Tatkala kita tahu bagaimana Nabi Musa yang begitu gigih sabar menghadapi umatnya, maka Rasulullah juga punya sifatnya seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Maka disinilah yang digambarkan oleh Profesor Dr. Rawais Al-Haji, bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah mengisyaratkan kepemimpinan baginda Muhammad SAW, termasuk kepemimpinan umat Islam. Kemudian ada satu hal yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah di Isra dan Mi'raj ada satu peristiwa yang digambarkan dalam satu hadis dalam Imam Muslim, innallaha zawaliyal ardo fara'aita masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayabluhu mulkuha mazuwali minha. Jadi pada saat Rasulullah SAW dimi'rajkan, Allah memperlihatkan kepada Rasulullah SAW seluruh bumi ini. Fara'aita masyariqaha wa magharibaha, sehingga Rasulullah SAW bisa melihat sisi timur dan sisi barat bumi. Maka nyuwun sewu para jamaah rahimakumullah, kita itu kalau rada kesel ngatepin donya nggih sekali-kali kudu napa? Nggih kudu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu minimal awake dhewe ambil pelajaran. Nek ning donya itu masalah akeh, ngeten nggih. Ndelok pejabat polane ra karo-karuan, ngono to nggih to. Ndelok pejabat wis jelas ditentuke persangka tapi jalike dhek ora apa salah. Dana haji wis dikorupsi tapi dhek mbela seolah-olah dia tidak pernah melakukan apa kadzaliman. Ngoten niku awake dhewe nek ndelok carut marut dunia itu sekali-kali kita Mi'raj. Nek mi'rate kaya Rasul mesti ra iso, nggih minimal mi'rate nggih umroh utawa haji utawa dolan sing numpak pesawat. Kalau kita naik pesawat ke atas, otomatis walaupun kita punya rumah besar, punya sawah jitaran, nek ditinggal munggah naik pesawat kira-kira omahe ketok napa mboten? Ra ketok. Sawahe ketok napa mboten? Ora ketok. Maka hakikatnya dunia itu kecil di hadapan Allah. Sebesar apapun istananya presiden, sehebat apapun presiden Amerika punya kapal tanker, punya pesawat terbang, awake dimunggah titik ngoten mawon, kapal terbang ya rapati ketok, istanane rapati ketok, kapal nyuwun sewu, kapal tankere, kapal induk indah ketok. Ternyata sebenarnya dunia itu kecil kalau awake di Mi'raj mendekat pada Allah Azza wa Jalla.
Dan itulah yang ditunjukkan oleh Allah kepada baginda Muhammad SAW. Kalau gambaran Mi'raj itu misalkan naik, maka dengan naik tadi bumi itu menjadi kecil. Tatkala bumi itu tadi kecil, kita bisa tahu ujung barat dan ujung timurnya. Kemudian Rasulullah SAW ngasih kabar, wa inna ummati saya beluhu mulkuha mazuyali minha. Dan kekuasaan umatku, kata baginda Muhammad SAW, akan mencapai apa yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadaku. Jadi kalau toh sekarang Amerika dengan begitu pongahnya, Presiden Venezuela diculik tanpa ada perlawanan, gitu bang. Sekarang Greenland mau diambil oleh Amerika, Meksiko mau diambil oleh Amerika, sekarang Iran mau diambil oleh Amerika. Maka walaupun kita menghadapi problem umat yang begitu kompleks, lihat kepungan orang kafir laknatullah begitu kompleks, lihat Israel yang begitu nyuwun sewu menjijikkan, tatkala kita punya sandaran Allah, ditinggal Mi'raj, nanti itu semuanya kecil, dan nanti Amerika dan nanti seluruh wilayah umat Islam di dunia, wilayah di dunia itu akan menjadi kekuasaan umat Islam. Dan itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Inilah hal yang sangat penting untuk kita jadikan motivasi, bahwa Rojabiyah itu dipilih oleh Allah untuk menunjukkan kekuasaan baginda Muhammad SAW. Sehingga kita bisa melihat musuh terbesar umat Islam setelah ditaklukkannya Persia itu adalah Romawi, gitu. Maka pada saat itu kita lihat dua kekuatan besar yang ada di timur, ada Persia yang dipimpin oleh Kisra, dan yang di barat ada Romawi yang dipimpin oleh Kaisar. Maka Rasulullah menunjukkan di bulan Rajab, gitu, Rasulullah SAW mengutus 3 panglima hebat pada saat perang Mu'tah. Pada saat itu 3.000 pasukan Islam harus menghadapi 200.000 pasukan Romawi. Maka di bulan Rajab itulah Allah menunjukkan pada saat perang Mu'tah 3.000 pasukan menghadapi 200.000, yang 200.000 bisa dikalahkan, lari dari daerah Mu'tah. Itu menandakan tatkala umat Islam mendekat pada Allah, maka sebesar apapun kekuatan Romawi pada saat itu 200.000 ternyata kalah dengan 3.000 umat Islam. Dan itu terjadi di bulan Rajab. Yang kita juga bisa melihat tatkala Palestina ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pada abad ke-6 Hijriah, pada tahun 500 Hijriah, kita tahu Masjidil Aqsa Baitul Maqdis itu diambil oleh pasukan salib. Dan pada saat bulan Rajab kita melihat pasukan salib yang menguasai Masjidil Aqsa kurang lebih 85 tahun bisa dikalahkan oleh pasukannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itu semuanya diberikan oleh Allah kemenangan di bulan Rajab. Ini subhanallah. Jadi sisi-sisi Rajab itu menjadi unjuk kekuatan umat Islam. Rajab itu menjadi bisyarah bahwa Rasulullah akan memimpin seluruh nabi dan rasul. Umat Islam akan menguasai seluruh bumi. Maka ini harus menjadi motivasi kuat besar kita, bahwa kita gunakan momentum Rajab untuk mengembalikan kemuliaan Islam dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Oleh itu para jamaah rahimakumullah, maka isyarat yang digambarkan kekuasaan Rasulullah SAW itu akan meliputi apa yang pernah dilihat oleh Rasul pada saat Isra dan Mi'raj, mulai dari sisi timur dan barat. Itu mulai bisa didapat oleh Rasulullah kurang lebih 2 tahun setelah Isra dan Mi'raj, dengan hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju Madinah. Maka dengan Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu menjadi tanda, menjadi bukti konkret bahwa Rasulullah menjadi memimpin daulah Islam untuk bisa menguasai apa yang telah dulu dijanjikan oleh Allah pada kita. Jadi Rasulullah SAW itu menjadi seorang utusan Allah, menjadi nabi dan rasul, sekaligus Rasul itu menjadi kepala negara. Sebagaimana dulu Nabi Sulaiman menjadi pemimpin, bagaimana kita lihat para nabi sebelum Rasulullah SAW pernah mendapatkan kekuasaan dari Allah. Dan itu didapat oleh Rasulullah SAW dengan hijrahnya baginda Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Oleh itu para jamaah rahimakumullah,
Setelah Rasulullah SAW hijrah, maka dengan wafatnya baginda Muhammad SAW, kepemimpinan Rasulullah menjadi kepala negara dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, dan Sayyidina Abu Bakar pada saat itu menggantikan Rasul. Maka Sayyidina Abu Bakar disebut dengan Khalifatur Rasul, bahwa Sayyidina Abu Bakar itu menjadi penggantinya Rasul, bukan urusan kenabian, bukan urusan risalah, tapi dalam urusan kepala negara. Maka kita tahu bahwa bentuk setelah Rasulullah SAW wafat yang namanya kepemimpinan Islam itu wujudnya adalah khilafah, dan kepala negaranya adalah khalifah. Sebenarnya yang kita tahu bahwa Sayyidina Umar menjadi Khalifatur Rasul, menjadi penggantinya Rasul dalam urusan kenegaraan. Dan kita tahu para jamaah rahimakumullah, dengan wafatnya Sayyidina Abu Bakar, kepemimpinan kekhilafan berganti pada Sayyidina Umar, dan pada masa Sayyidina Umar kita tahu bagaimana Baitul Maqdis itu bisa dikembalikan, bisa dikuasai oleh kaum muslimin, dan akhirnya menjadi masjid yang difungsikan menjadi masjid suci ketiga bagi umat Islam. Oleh itu para jamaah rahimakumullah, kenapa ini penting kita ingatkan? Karena hakikatnya dengan adanya khilafah, adanya kepemimpinan Islam itulah yang nanti akan menjadi perisai bagi umat Islam. Inilah yang diinginkan oleh baginda Muhammad SAW, al-imamu junnatun, bahwa imam itu adalah perisai, yuqatalu min waraihi wa yuttaqabihi, orang itu berperang di belakangnya dan orang itu berlindung di belakangnya dengan adanya seorang pemimpin, adanya seorang khalifah. Kemudian dengan kepemimpinan Islam itulah yang nanti Islam akan bisa mengurus urusan kaum muslim itu secara bertanggung jawab. Karena pemimpin dalam Islam itu adalah al-imamur ra'in. Imam itu ibaratnya sebagai penggembala. Dia itu sebagai pengurus urusan rakyatnya. Wa huwa mas'ulun an ra'yatihi, dan dia itu akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban terhadap urusannya. Oleh itu inilah yang digambarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tatkala tiap malam beliau itu harus keliling kota Madinah, memastikan jangan sampai ada penduduk Madinah yang belum makan. Dan Sayyidina Umar dia mengatakan, saya akan makan terakhir kali kalau seluruh penduduk Madinah sudah makan. Itulah bagaimana tanggung jawab Sayyidina Umar sebagai ro'in, menggembala umat itu harus terpenuhi kebutuhannya, dan seorang imam bertanggung jawab sampai orang per orang. Dan tanggung jawab itu dijalankan oleh Sayyidina Umar dengan sing paling soro, tidurnya paling malam, keliling kota Madinah untuk memastikan bahwa rakyat sudah dapat makanan. Bahkan Sayyidina Umar itu saking takutnya terhadap pertanggungjawaban, kalau ada satu ekor kambing yang dia itu lepas dari penggembalanya, Umar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena Umar itu adalah sebagai ro'in yang mengurusi seluruh urusan umatnya, dan itu hanya ada tatkala pemimpin itu memiliki visi Islam. Oleh itu para jamaah rahimakumullah, termasuk kalau kita lihat fenomena bencana yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Sumatera, kita tahu bencana ini lebih dahsyat dari bencana tsunami. Kalau tsunami itu yang terkena itu cuma di pesisir, tapi banjir ini di 3 provinsi di Sumatera itu mulai dari atas gunung sampai tepi pantai, sehingga sampai sekarang masih bisa kita lihat di daerah Aceh Tamiang itu tidak bisa diakses karena Aceh Tamiang itu di dalam, seluruh akses kesulitan. Dan kita tahu akhirnya saudara kita di Aceh sampai saat ini terus mengalami penderitaan dari bencana ini, melebihi dari dulu hebatnya tsunami. Lah maka sebenarnya kalau saudara kita di Aceh saat ini kesulitan untuk mendapatkan bantuan, kesulitan untuk recovery, maka itu tidak akan pernah terjadi kalau seorang pemimpin itu memiliki sifat sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, al-muslimul akhul muslim, seorang muslim itu bersaudara dengan saudara muslim yang lain, la yadlimuhu wa la yakhduluhu,
dia tidak boleh menzolimi muslim yang lainnya, tidak boleh membiarkan saudara muslim yang lainnya. Ini nyun sewu, Pak. Banjir Sumatera itu sungguh dahsyat, tapi pemimpin diam saja, tidak pernah menetapkan bahwa Aceh itu menjadi bencana nasional. Akhirnya penanganan di sana itu sangat lamban, dan ini sudah hampir 1,5 bulan. Ini kan berarti kedoliman yang nyata. Saudara kita di Aceh, dia tidak menikmati hasil hutan, tapi malah dia itu kena banjir yang penanganannya sampai sekarang itu apa? Nyuwun sewu tidak selesai. Maka gambarannya kaum muslimin rahimakumullah, kalau nanti ada kepemimpinan Islam, maka kepemimpinan Islam itulah yang akan bisa menjaga alam ini. Karena kita tahu bahwa dalam pandangan Islam, alam itu hakikatnya milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi hakikatnya sebenarnya alam itu milik Allah. Lah maka tatkala kita memahami bahwa alam itu harusnya ada dikembalikan jadi milik Allah, maka Allah sebagai Rabbun, Allah sebagai pencipta, Allah itu juga harus menjadi Al-Mudabbirun. Allah itu bukan hanya sebagai Al-Khaliq, tapi Allah itu harus kita tempatkan sebagai Al-Mudabbir. Maka kalau alam itu adalah miliknya Allah, maka yang berhak mengatur harusnya Allah. Lah maka untuk mengatur alam itu harusnya dikembalikan sesuai dengan syariat apa? Allah. Dan mengatur alam sesuai dengan syariat Allah itu bersih butuh yang namanya kepemimpinan, dan kepemimpinan itulah kalau dalam sistem Islam disebut dengan sistem apa? Khilafah. Contoh para jamaah rahimakumullah, Allah memberikan larangan dalam surat Al-A'raf ayat 56. Bagaimana seharusnya umat Islam, manusia itu mendudukkan alam. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kita itu bikin kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakan bumi tadi dengan begitu baik. Yen sewu, tadi kan digambarkan oleh Ustaz Nadhif, nek enek wong mateni sak pohon, maka layak dek itu dijegurnin rokok. Nggih napa nggih? Sak pohon ditebang itu bisa menjadi asbab orang itu masuk ke dalam apa? Neraka. Karena itu adalah merusak alam, itu termasuk dosa. Nek satu pohon aja itu kayak gitu dahsyatnya siksa, kira-kira kalau 1,4 juta hektar dibabat mulai tahun 2016 sampai 2005 pada masa pemerintahan Bapak EDW sing omahe kulon omahe dhewe. Ngene ta nggih? Pundi ta omahe kulon awake dhewe? Nggih nika kulone gunung wau nika. Niku yang dibabat cuma dalam waktu 9 tahun itu 1,4 juta hektar. 1,4 hektar itu kayak apa Mas Anwar? Jawa Timur itu kurang lebih luasnya sekitar 5 juta hektar. Berarti nek 1,4 juta hektar berarti sepertelune Jawa Timur dibabat hutane cuma waktu 9 tahun. Dan yang dibabat itu di mana? Cuma di 3 provinsi, di Sumatera Utara, Aceh, terus Sumatera Utara, dan di daerah mana? Sumatera bagian apa? Ya barat itu. Itu hilang 1,1 juta hektar. Padahal satu pohon itu aja dosanya kayak gitu. Maka Allah mengingatkan, wala tusidu fil ard, jangan kalian tuh merusak di muka bumi. Maka untuk mencegah kerusakan di muka bumi tadi butuh yang namanya, kita itu harus menjaga apa? Alam ini. Lah ini bisa dilakukan oleh kaum muslimin mulai pada masa Rasul dan para sahabat, sehingga kerusakan alam itu bisa dijaga dengan begitu apa? Begitu rupa. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Islam saja ada satu syariat yang kita sepele. Kita itu tidak boleh kencing di air yang apa? Yang menggenang. Gini apa nggih? Ini sampai sedetail itu. Karena kalau misalkan kita buat kotoran di air yang menggenang, itu dampaknya bisa merusak apa? Ya kehidupan umat manusia. Lah maka hal semacam itu akan bisa ditegakkan kalau kita itu punya kekuasaan. Nggak seperti sekarang ini Pak, itu menebang pohon saenake dhewe kan itu ya. Apalagi tadi hutan itu semuanya gitu,
saat ini kalau kita lihat dikelola oleh para swasta dan mereka tidak memberikan hasil untuk apa? Negara. Karena nyun sewu sebanyak kurang lebih ya 10,5 juta hektar tanaman sawit kan itu hutan ditebang terus dijadikan hutan industri yang kita kenal dengan apa? Nyun sewu ya hutan kelapa sawit menjadi tanaman kelapa sawit. Ternyata para pemilik kelapa sawit itu tidak pernah bayar pajak ke negara sampai ratusan triliun. Enak loh niku Bang, gak melu nandur neng alas, ndak melu nandur pohon, ndak perlu ngelawat pohon, dia itu disuruh nebang pohon, duitnya dipek oleh para pemegang apa HPH. Setelah itu, setelah dapat duit digunakan untuk nanam kelapa sawit, ternyata hasil dari sawit mereka tidak pernah bayar pajaknya. Ini naudzubillah. Lah maka para jamaah rahimakumullah, bagaimana Islam itu bisa menjalankan hukum seperti tadi melindungi alam tadi, itu kita butuh kekuasaan. Yang berikutnya kita tahu dalam Islam itu ada konsep hima. Hima itu satu wilayah yang dijadikan menjadi konservasi alam. Zaman Rasul itu sudah dikenal. Mulana di dalam satu hadis Rasul pernah menggambarkan la himma ilallahi wa li rasulihi. Yang namanya himma, yang namanya proteksi satu alam menjadi konservasi alam itu haknya Allah dan Rasul. Lah maka Rasulullah SAW itu digambarkan dalam hadis pernah menjadikan satu daerah yaitu daerah Naqi itu menjadi himma. Menjadi himma itu apa? Daerah tadi menjadi konservasi alam, tidak boleh dikuasai siapapun dan itu nanti dimanfaatkan untuk mengembalakan seluruh ternaknya umat Islam dan ternaknya penduduk Madinah. Jadi nyun sewu, kalau sekarang ada misalnya konversi alam, zaman Rasul sudah ada himma. Dipraktekkan oleh Rasul, beberapa wilayah itu menjadi milik negara dan itu tidak boleh dirusak dan itu semuanya manfaatnya untuk seluruh seluruh warga negara. Konsep hima itu zaman Rasul bisa terjalan di Madinah karena Rasul menjadi pemimpin di kota Madinah. Jadi penyelamatan alam itu sebenarnya bukan kerjanya orang sekarang, tapi telah dicontohkan oleh syariat mulai zaman baginda Muhammad SAW. Terus yang berikutnya kaum muslimin rahimakumullah, karena hakikatnya alam itu adalah miliknya Allah, maka manusia itu adalah dia itu harus tunduk pada aturan Allah. Maka di dalam pandangan Islam sumber daya alam itu harus menjadi Muhammad SAW al-muslimuna suraka fis salasin, manusia kaum muslim itu berserikat di dalam 3 hal. Maksudnya apa? Mereka bersama-sama memiliki 3 hal tadi. Yang pertama adalah fil kalai berkaitan urusan padang penggembalaan, wal ma'i berkaitan dengan air, wan nari dan berkaitan dengan api. Diterangkan oleh para ulama hadis ini ada ilatnya. Ilatnya itu apa? Kalau ada barang yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, maka barang tadi menjadi milik seluruh umat manusia. Belakang dengan hadis ini kita bisa ngambil kesimpulan, kalau di depan rumah kita ada jalan, walaupun jalan itu depan rumah kita itu milik kita atau miliknya seluruh manusia. Mboten enten ceritane walaupun ngarep kula niku napa dalane wombo terus itu menjadi milik orang yang punya rumah di sekitar itu. Karena hakikatnya siapapun manusia butuh jalan tadi. Maka jalan itu dalam pandangan Islam berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi ini harus menjadi milik umum. Jadi barang yang secara zat itu dibutuhkan oleh orang banyak apapun bentuknya. Kalau disebut di sini adalah alma wal kala wan nar itu sebagai bentuk untuk contoh. Lah kiasnya apa? Karena ada ilat maka di situ boleh ada kias. Maka wal kala itu bisa dikiaskan dengan hutan. Karena hutan itu yang butuh bukan hanya yang di tengah hutan, tapi seluruh orang butuh terhadap hutan. Maka hutan itu dalam pandang Islam harus menjadi milik umum. Terus tatkala kita melihat misalkan nar api itu adalah sumber daya alam yang berkaitan dengan energi.
Karena seluruh orang itu misalkan butuh listrik, seluruh orang butuh batu bara, seluruh orang misalkan butuh bensin, maka barang yang dibutuhkan oleh orang banyak tidak boleh dimiliki pribadi, dan itu semuanya harus menjadi milik umum. Lah untuk menjalankan hadis baginda Muhammad SAW bahwa barang milik umum tidak boleh menjadi milik pribadi, itu butuh kekuasaan. Karena kalau nanti barang umum itu menjadi milik pribadi, menyalahi sabda Rasulullah SAW, setiap maksiat itulah yang menyebabkan rusak. Mulanan nyun sewu Bapak Ibu rahimakumullah. Kita itu nek ndelok kanca-kancane dhewe sing kerja di Pertamina, gaji ini itu ratusan juta, Bu. Ahok itu dari komisaris Pertamina sebulan itu gaji nih komisaris itu 2,5 miliar. Padahal komisaris ini namung deglek ngoten kata Bu. Dan kita lihat saudara-saudara kita yang kerja di Freeport, yang kerja di Pertamina itu sugih ra kororan, Bu. Nggih. Inilah yang menyebabkan karena tambang itu dikuasai oleh swasta, seolah-olah tambang itu miliknya BUMN, akhirnya yang kerja BUMN itu nyuwun sewu gajinya begitu besar, tapi yang di luar BNN gajinya nyuwun sewu begitu kecil. Akhirnya terjadi ketimpangan, Bu. Ya memang kelihatannya gajinya total pegawai negeri Indonesia besar, tapi nyuwun sewu ternyata yang besar cuma dikuasai oleh yang bekerja di BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak, kerja di Pertamina, kerja di Freeport. Nyuwun sewu teman-teman saya yang kerja di Freeport itu nggih, kerja di Freeport 2 bulan, libur sebulan. Niku budal mulih dari Magetan ke Freeport diganti. Nggih napa nggih? Dikasih makan enak, gajinya itu ratusan juta, Bu. Lah padahal jenengan sing dadi guru bendina mendeli murite kan gitu. Nyuwun sewu gaji 5 juta wis dirik-rik tanggane. Padahal kalau jenengan kerja di Pertamina ke Freeport, duit itu mudah bagi orang-orang yang kerja di sana. Ini bentuknya ketimpangan tadi. Harusnya barang tambang itu menjadi umum, tatkala dikuasai oleh orang per orang, akhirnya orang yang dapatkan hasil dari tambang tadi cuma beberapa gelintir orang, naudzubillah. Maka ketimpangan itulah yang menyebabkan fasad. Melihat orang kaya terus satu miskin, akhirnya dia itu mencuri. Melihat orang kaya begitu enak, akhirnya pengen kaya, maka menghalalkan segala cara. Maka inilah untuk menjalankan hadis Rasulullah SAW, bahwa sumber daya alam itu harusnya menjadi milik umum, tidak boleh berubah fungsi menjadi milik pribadi atau bahkan menjadi milik negara. Itu butuh kekuasaan, karena hakikatnya bisa kita lihat tatkala hutan yang harusnya menjadi milik umum terus dikuasakan kepada HPH, hak pemegang hutan, akhirnya banjir begitu rupa di Sumatera. Ini adalah kesalahan karena menyalahi hadis Rasulullah SAW, an-nasu suraka fis salasin, manusia itu harusnya berserikat dalam 3 hal, alma wal kalala wan nar. Oleh itu para jamaah rahimakumullah, Rajabiyah harusnya mengingatkan kita di dalam bulan Rajab, Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj, Rasulullah diangkat menjadi para pemimpin, para nabi dan rasul, maka kepemimpinan Islamlah itulah yang harus kita tauladani. Fa insyaallah dengan meneladani kepemimpinan Islam itulah masalah problem umat Islam itu akan bisa diselesaikan begitu mudah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dengan barokah Rajab di tahun ini, Allah mensegerakan kita agar umat Islam segera mendapatkan pertolongan Allah, yaitu terwujudnya al-khilafah ala minhajin nubuwah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.